Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Inapto di sini. Di video kali ini gue akan bahas salah satu project ya. Jadi ini sebuah project blockchain yang cukup menarik kalau gue lihat ya. Tujuannya itu cukup menarik, namun dia ini belum banyak orang yang tahu gitu loh. Jadi gue akan coba bahas project ini. Baik lagi ya NFA dan Dior. Jadi ini gue cuma hanya membahas soal membeli atau investasi tidak ianya itu urusan ke diri kalian masing-masing gitu loh. Oke ya. Jadi kita langsung mulai aja. Jadi ini adalah project blockchain-nya itu Privacy Coin atau dengan kode koinnya itu PRCY ya atau PRCY coin ya. Jadi Privacy Coin ini itu dia ini 100% private and secure atau 100% itu menjaga privasi dan aman ya. Kita bisa lihat di sini untuk di coin market cap-nya dia itu udah dimasuk di CMC dan CoinGecko. Di sini berdasarkan coin market cap dia di ranking 587 coin market cap. Oke. Lalu harga satu koinnya saat ini di angka 2,89 dolar per satu koinnya. Lalu untuk maksimal supply dia, nah ini perlu dilihat ya, maksimal supply dia itu di angka 70 juta koin. Total supply yang sudah dicetak ya, yang sudah dicetak adalah di angka 60 juta 434.474 koin. Lalu sirkulasi supply yang beredar di angka 7 juta 867.603 koin. Ya, jadi baru 11%-nya yang sudah beredar di marketplace yang bisa kita beli maupun bisa kita jual. Nah, kita lihat keterangannya dulu berdasarkan coin market cap ya. Apa itu privacy coin gitu loh. Jadi PRCY ini adalah blockchain privacy yang aman, terukur dan berisi fitur privacy terbaik. Jadi privacy coin adalah sebuah koin dan sistem pembayaran yang sepenuhnya itu anonim. Jadi privacy coin ini berisi teknologi privacy superior seperti bulletproof, Hasbro-Ketes protocol, mandatory stealth address and transaction, ring city, dan ring signatures dalam rantai staking ya. Nah, untuk ring city ini atau ring confidential transaction ini itu apa? Nah, di sini gue akan coba jelasin ya, semoga akan paham. Jadi ring city ini itu adalah sebuah cara ya dia mencampur transaksi nyata dengan jumlah transaksi palsu yang telah ditentukan. Jadi ibaratnya kayak gini. Jadi ketika kita melakukan transaksi di jaringan blockchainnya privacy ini, dia itu akan menciptakan sebuah transaksi palsu dan transaksi asli yang kita lakukan. Lalu dia akan mencampur kedua transaksi tersebut gitu loh. Sehingga tujuannya adalah privacy kita itu lebih terjaga dan lebih aman gitu. Karena orang nggak bakal tahu transaksi kita mana nih yang asli nih, mana yang bener nih. A, B, C, D yang mana nih kira-kira. Nah, fungsi dari privacy coin sistemnya seperti itu untuk menjaga privacy kita ketika kita melakukan transaksi di jaringan blockchain itu privacy coin. Oke ya. Nah, ukuran ring ini itu menentukan jumlah transaksi palsu tambahan yang ditambahkan. Jadi berarti transaksi yang sebenarnya itu akan tersembunyi dalam campuran transaksi palsu dan dengan demikian transaksi yang sebenarnya dan jumlahnya itu jauh lebih sulit untuk diketahui oleh orang kayak gitu. Jadi kalau kita pakai Binance Smart Chain, Ethereum, Etherscan ya, itu kan kita bisa melihat transaksi orang gitu loh. Dia transfernya dari wallet mana ke wallet mana, jumlahnya berapa. Nah, dengan menggunakan privacy blockchain itu dia akan tampilan itu dalam banyak transaksi walaupun hanya ada satu transaksi di sana. Oke ya. Nah, lalu berapa sih privacy coin yang diluncurkan di sirkulasinya? Jadi privacy ini itu diluncurkan di mainnet dia itu tanggal 12 Januari 2021. Jadi masih baru banget ketika diluncurkan di mainnet dia di awal tahun Januari 2021. Dia ini meluncurkan dengan 60 juta koin privacy dibuat di Genesis mainnet dia. Lalu total maksimum koinnya adalah 70 juta. Jadi kira-kira emisi tahunan dia akan menjadi 788.400 koin privacy. Ya, jadi artinya dalam satu tahun ya ketika orang melakukan mining, pokoknya dalam satu tahun dia akan mencetak 788.400 privacy coin. Nah, kalian bisa hitung sendiri, berarti butuh berapa tahun sih untuk mencapai total maksimal supply dia di angka 70 juta privacy coin. Oke ya. Lalu kita lihat ke websitenya ya.
Di sini sebenarnya agak rumit. Kalau kalian pengen baca lebih jelas ya kalian bisa kunjungi websitenya. Namun di sini gue jelasin secara singkat aja, intinya aja ya supaya kalian paham. Jadi kita lihat di roadmapnya dulu. Jadi untuk projectnya ini, project privacy ini itu sebenarnya dia udah kerjakan dari Oktober 2020 ya. Jadi dari Oktober 2020 dia udah membuat privacy project ini ya. Lalu November 2020 dia mulai bangun tim. Lalu Desember ini dia mulai meluncurkan privacy blockchain ya, strukturnya seperti apa. Lalu dia juga mencari dana seperti itu. Namun kita langsung skip aja ya. Dia udah listing di beberapa exchange ya, kita lihat. Nah, dia ketika di kuartal 1 2021 nah mulai kelihatan seriusnya. Di sini memang nggak jelas ya gambarnya ya, karena dia menurut gue websitenya agak kurang bagus gitu loh. Harusnya dia menggunakan background itu yang lebih jelas dibaca orang. Kalau gini kan kalian pasti lihatnya susah ya, jadi gue juga lihatnya susah. Jadi ini kuartal 1 2021 ya, kalau kalian di sini dia itu ada insentif program, open community atau membangun komunitas, lalu ada Qt wallet release, jadi dia meluncurkan wallet dia, lalu dia listing di exchange Stacks, Hotbit, Coinbase, dan SWFT exchange. Oke ya, jadi dia udah listing di 4 exchange. Lalu di sini nanti dia ada kuartal 2-nya ya, kuartal 2-nya juga udah berjalan. Dia udah luncurin white paper dia. Kalau kalian mau baca, kalian bisa download di websitenya. Lalu dia juga ada wrapping coin untuk di jaringan Ethereum. Lalu dia juga ada wrapping coin di jaringannya Binance Smart Chain. Jadi kalau kalian pengguna jaringan Ethereum dan Binance Smart Chain, terus kalian pengen beli coin ini, itu bisa dengan cara di wrapping ya. Kayak BNB dijadikan wrap BNB aja kayak gitu. Lalu di kuartal 3-nya dia strong marketing campaign, trading competition, partnership development, native mobile wallet release. Ya, lalu kuartal 4-nya dia akan meluncurkan di jaringannya Polkadot juga gitu loh. Jadi dia nanti wrapping ke blockchain lainnya seperti Polkadot. Nah, habis itu dari kuartal 4 kita lihat kuartal 2 2022-nya di kuartal 1 22-nya. Jadi saat ini tuh privacy coin itu ibarat kayak Monero. Oke ya, jadi kalau kalian tahu Monero, Monero itu ya sama dengan kita ketika melakukan transaksi, itu dia menjaga privacy wallet kita gitu loh. Nah, sama privacy coin sifatnya kayak Monero. Namun Monero, baik Monero maupun privacy coin itu dua-duanya itu nggak ada smart contract-nya. Oke ya, nggak ada smart contract yang otomatis, belum ada dApps yang dibangun di blockchain mereka gitu loh. Jadi hanya fungsi utamanya adalah bisa dibilang kayak Bitcoin ya, namun dia dengan transaksi itu menjaga privacy aja kayak gitu. Jadi fokus dia hanya untuk cryptocurrency. Oke ya, sebagai cryptocurrency bukan sebagai utility token. Namun di sini di roadmap dia di tanggal 2000 di 2002 tahun 2022 ya, dia ini ada tulisan di sini ada bilang bahwa dia akan meluncurkan smart contract. Oke ya, jadi di sini ada smart contract on a full privacy coin. Lalu ada NFT full privacy coin. Jadi di tahun depan dia akan mulai mengerjakan proyek ataupun meluncurkan yaitu smart contract dan NFT. Jadi harapannya adalah di tahun depan dia akan muncul decentralized apps gitu loh. Jadi bisa ada aplikasi yang dibangun di atas jaringannya privacy coin kayak gitu. Ya. Lalu Nah, ini lalu untuk master node services itu dia ada 3. Lalu exchange-nya itu ada 10 dan tim member dia itu hanya di angka 14 orang doang gitu loh. Jadi timnya termasuk kecil, bukan tim yang besar, sehingga wajar sekali kalau dia progresnya itu cukup lambat gitu loh dari 2020 sampai 2021 gitu. Nah, kita langsung lihat ke penambangan POA-nya aja ya. Jadi dia ini menggunakan sistem namanya proof of audit ya. Jadi kalau Ethereum kan proof of work, lalu Binance BNB menggunakan proof of stake. Nah, dia ini menggunakan proof of audit. Nah, POA ini apa? POA ini adalah sistem audit rantai yang digunakan. Jadi penambangan POA memiliki tanggung jawab untuk mengaudit emisi blok proof of stake yang dihasilkan oleh staking node pada rantai. Jadi sebenarnya pada dasarnya privacy coin ini itu menggunakan sistem proof of stake, namun ditingkatkan sedikit menjadi proof of audit. Oke ya. Nah, mengapa audit ini penting? Jadi dalam sistem di mana kolusi di luar lokasi dimungkinkan, seperti rantai taruhan, emisi rantai, berpotensi diubah oleh aktor jahat atau di mana kalau kita tahu nih beberapa proof of stake
itu kalau si yang melakukan staking ini itu nggak bekerja dengan baik, ya, itu maka biasanya diberikan hukuman kayak di jaringan Tron itu para stakernya atau para validatornya itu dipilih, lalu kalau dia nggak 24 jam menjalankan stakingnya dia, itu dia akan dihukum gitu loh, bisa koinnya itu diambil segala macam. Nah, proof of ini atau proof of audit ini itu berusaha menghilangkan masalah seperti itu gitu loh. Jadi ya dia berdasarkan pemilihannya itu berdasarkan audit kayak gitu. Lalu tentu saja ada tingkatan hash dan hadiah ya. Jadi penambangan POA itu yang berhasil mencetak blok POA itu diberikan 0,5 PRC Y atau privacy coin per bloknya yang diaudit dengan jumlah minimum blok yang akan diaudit adalah hingga 59 atau maksimum 120. Oke ya, jadi artinya setiap ada orang yang berhasil melakukan validasi itu dia akan mencetak 0,5 privacy coin per bloknya. Makanya kenapa dia setahunnya yang tadi dibilang di sini ya, setahunnya itu hanya bisa menghasilkan 400.000 privacy coin kayak gitu. Jadi ya kalian bisa hitung sendiri ya kira-kira butuh waktu berapa tahun untuk mencapai maksimal supply di angka 70 juta privacy coin. Oke ya. Lalu kita bisa melakukan staking. Namun di stakingnya ini setelah gue baca dia mirip kayak kita melakukan mining gitu loh. Jadi dia kayak menggabungkan sistem miningnya Bitcoin dengan sistem stakingnya Binance Smart Chain. Kurang lebih kayak gimana? Jadi kita harus download wallet ya. Jadi kita bisa menggunakan wallet desktop, wallet PC, wallet komputer punya dia khususnya. Nah, privacy coin itu kita harus transfer ke wallet yang ada di komputer kita. Jadi minimum untuk kita melakukan staking itu adalah di angka 2.500 privacy coin. Nah, di sini kalian bisa baca ya. Privacy requires a minimum of 2.500 privacy untuk melakukan start staking, untuk melakukan staking. Jadi kalau kalian pengen staking privacy coin ini, itu kalian harus punya minimal 2.500 privacy coin. Kalian masukkan ke wallet kalian dan komputer kalian itu harus terhubung ke internet, lalu harus tersinkronisasi ke blockchainnya privacy dia ya tentunya. Lalu komputer kalian tuh nggak boleh mati, otomatis 24 jam harus tetap nyala. Jadi ibaratnya kalian nambang kayak Bitcoin, komputer kalian nyala 24 jam, namun kalian nggak perlu namanya VGA card yang bagus gitu loh, karena ya dia menggabungkan sistem mining dengan sistem proof of stake kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen staking privacy coin ya intinya kayak gitu, kan harus siapin komputer yang nyala 24 jam nonstop, yang terhubung dengan internet nggak boleh putus ya. Lalu kan tinggal setting aja wallet kalian itu, kalian download wallet privacy dia yang di desktop ya, harus desktop ya. Lalu kalian isi 2.500 privacy coin, lalu kalian hubungkan dengan blockchainnya dia, kalian bisa download bootstrapnya di website dia juga ya. Nah, lalu untuk walletnya sendiri, dia ada 3 jenis wallet ya. Yang pertama itu adalah wallet website. Jadi ini website wallet ya. Jadi kalian nanti ketika klik kalian akan mendapatkan 24 kata seed phrase. Nah, kalian save seed phrase-nya, kalian simpan. Nah, ketika kalian pengen login itu kan akan diminta 24 kata seed phrase itu. Oke, jadi ini adalah website ya, website wallet. Jadi kan buka wallet ini hanya bisa di browser. Lalu selanjutnya yang kedua adalah desktop wallet. Nah, ini kalian download softwarenya, kalian install di komputer kalian. Di sini ada untuk Windows 10, ada Linux ya, lalu ada Linux 86, lalu ada untuk Mac ya, untuk iPhone bukan iPhone sorry, laptop Mac ya. Nah, kalian download walletnya, kalian install di komputer kalian. Nah, itu yang bisa digunakan untuk staking. Oke ya. Lalu yang ketiga itu ada namanya native mobile wallet. Jadi dia udah ada wallet ya di HP, di smartphone ya. Kalian bisa download di smartphone kalian itu di Google Play maupun App Store. Ya, di sini kita bisa lihat ya. Namanya itu Privacy Coin Wallet atau PRCY Coin Wallet. Ya, kalian bisa download di Play Store. Lalu kalian juga bisa beli di MetaMask maupun Trust Wallet. Jadi misalkan pengen beli nih, kalian nggak mau pakai desktop wallet, kalian nggak mau pakai walletnya dia, kalian nggak mau pakai
website walletnya dia, itu kalian tetap bisa beli privacy coin itu menggunakan Trust Wallet, SafePol juga harusnya bisa, MetaMask juga bisa ya. Kalian bisa beli ya, kita bisa lihat di sini exchange-nya. Itu privacy coin ini sudah disupport di exchange, centralized exchange itu ada di txbit.io, Swift Blockchain, Stacks, Hotbit, dan TradeOrch. Ya, jadi kalau kalian pengen beli, ya kalian bisa beli di Hotbit aja yang gampangnya ya. Gampangnya beli di Hotbit. Kalau kalian pengen belinya di soft wallet, itu kalian bisa menggunakan decentralized exchange. Ya, saat ini tuh untuk ERC20 atau jaringan Ethereum, kalian bisa beli di SakeSwap, Uniswap, dan SushiSwap. Oke ya, itu namanya jadinya wrap privacy atau WPRCY. Oke, karena kan dia di berbeda blockchain ya, jadi di wrap koinnya itu di wrap, dibungkus kayak gitu. Nah, kalau di Binance Smart Chain itu ada di PancakeSwap maupun AppSwap ya. Kalau di PancakeSwap itu dia jadinya itu BPRCY ya, BPRCY atau Binance Privacy Coin kayak gitu. Ya, di sini ini contohnya aja di PancakeSwap, kalian misalnya pakai Binance USD $10 ya, $10 itu kan dapatnya 3,5 B privacy coin kayak gitu. Jadi ini bisa dibeli di PancakeSwap. Lalu DEX lainnya itu ada di Polarity ya. Jadi kan bisa pakai Polarity juga. Oke. Nah, untuk komunitasnya kita lihat seperti apa komunitasnya. Nah, untuk komunitasnya itu bisa dibilang masih sangat kecil karena menurut gua Privacy Coin ini baru akhir-akhir ini mulai fokus membangun komunitas dia gitu loh. Jadi komunitas itu masih kecil banget. Kalian bisa lihat di Twitternya aja sendiri. Untuk Twitternya aja itu dari Desember 2020 itu baru 1092 follower doang gitu loh. Masih sangat sedikit sekali gitu ya. Cuma dia di Twitter itu cukup update, kalian bisa lihat di sini ya. Dia update, sering ngepost ya, nanti linknya gue taruh di deskripsi kalau kalian pengen lihat-lihat. Lalu telegramnya, untuk grup telegram itu hanya di angka 843 member, jadi memang masih sangat sedikit banget orang yang ada di komunitas dia gitu kalau dibandingkan dengan project-project lainnya ya. Jadi makanya di sini gue lihat marketingnya itu sangat kurang sekali, dia sangat kurang memperhatikan bagaimana cara membangun komunitas. Untuk Discordnya ini baru ya. Jadi Discordnya ini itu baru dibuat tanggal 15 Juni 2021 ya, masih baru banget ya, 15 hari lalu ya. Eh, di Discordnya sendiri itu membernya 129 member ya. Kalian bisa lihat di sini. Nanti linknya gue taruh di deskripsi juga. Nah, jadi kalau kalian penasaran lebih lanjut seperti apa Privacy Coin ini, kalian bisa join Telegramnya maupun Discordnya. Mungkin dia lebih aktif di Discord ya, karena Discord kan masih baru, berarti dia kemungkinan dia akan fokus mengembangkan di Discordnya gitu. Jadi kalian bisa join aja. Kalian kalau pengen penasaran, pengen nanya-nanya sama admin ya kalian bisa. Ini kesempatan kalian menanyakan langsung ke adminnya gitu loh, karena membernya masih dikit. Dan ini juga mungkin bisa menjadi kesempatan kalian buat orang-orang ya yang suka mencari project baru namun potensinya bagus, namun masih under value, mungkin ini salah satu bisa jadi pilihan ya untuk kedepannya gitu loh. Cuma baik lagi, yang tadi di awal gue bilang adalah ini bukan financial advice ya, maupun saran untuk kalian membeli privacy coin ini ya. Itu keputusan selebihnya di kalian gitu loh. Oke. Terlepas dari itu ya kan tinggal riset sendiri aja kan, cari lagi lebih lanjut tentang privacy coin ini di YouTube lainnya, di YouTuber lainnya, maupun kalian bisa riset sendiri dengan masuk ke komunitas dia, buka website dia, baca white paper dia. Nah, itu lebih bagus lagi kalau kalian lebih niat baca white paper dia gitu loh. Jadi apa sih yang dia incar, apa sih yang dia tuju ke depannya, seperti apa project apa yang akan dia bangun gitu loh. Untuk ekosistemnya sendiri ya, terlepas dari ekosistemnya memang belum ada ya, karena yang tadi gue bilang dia belum ada smart contract, jadi blockchainnya itu belum ada dApps yang dibangun di atas blockchainnya dia. Namun kalau kedepannya dia memang serius mengembangkan smart contract, tentunya itu akan menjadi sesuatu yang sangat bagus gitu loh untuk privacy coin ini. Oke ya, paling sampai sini aja pembahasan tentang privacy coin ini. Semoga apa yang gue jelaskan di sini itu jelas, nggak ada yang terlewatkan. Semoga kalian juga bisa meriset sendiri lebih jauh lagi ya, dan menambah ilmu kalian juga. Oke, kita ketemu lagi di next video ya. Semoga ini bisa membantu. Kita ketemu lagi. Bye bye.